Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini di chapter 3 kita akan membahas tentang Cisco Networking Simulation Static VLAN. Kita juga akan mempraktekkan untuk membuat VLAN di sebuah switch. Nah, apa sih itu VLAN? VLAN adalah kepanjangan dari Virtual Local Area Network. VLAN merupakan bentuk virtual dari Local Area Network itu sendiri. Saya akan jelaskan melalui gambar. Nah, jadi gini, misal pada dasarnya sebelum kita konfigurasi VLAN, semua port ini pada switch ini bisa digunakan untuk broadcast pada IP yang sama, segmen IP yang sama atau ID yang sama. Misal di sini port 1 dan port 2 saya gunakan untuk IP 192.168.10.1. Port 2 saya gunakan untuk IP 192.168.10.2. Kemudian port yang ini, port 13 dan port 14 saya gunakan untuk IP 192.168.10.3 di sini dan IP 192.168.10.4. Nah, dari IP 192.168.10.3 dan 10.4 di port 13 dan port 14 kita bisa ping ke satu segmen yang ada di sini 192.168.10.1 dan 192.168.10.2 di port 1 dan 2. Dari sini masih bisa selama satu segmen di ping masih nyambung. Nah, apabila kita akan buat, misal kita akan buat di sini, saya akan buat virtual local area network berdasarkan port. Jadi misal port 1 sampai port 12 itu akan saya buat sebagai VID 2, VLAN-nya self. Di sini port 12 port berikutnya kita akan buat VID 3, VLAN-nya engineering. Kemudian 12 port berikutnya kita akan buat untuk VID 4, VLAN-nya production. Jadi kalau ini sudah kita buat sebagai VID 3, misal IP-nya kita taruh 192.168.30. Nah, 30 berapa? 31, 32. Nah, di sini segmen 30, maka yang tadi 2 PC di sini saya colok ke sini, IP-nya 10.1 dan 10.3 dan 10.4 sudah tidak bisa lagi terhubung ke sini. Kenapa? Karena ini sudah kita buat sebagai VLAN ID 3. Untuk segmen IP 192.168.30 sekian. Maka jika ada IP 10 yang nempel di sini 192.168.10 berapa, ping ke sini sudah tidak bisa. Sebelum dikonfigur mereka masih bisa, tapi setelah dikonfigur sebagai VLAN di sini tidak bisa lagi terhubung ke sini. Dia harus dipindahkan ke VLAN yang sama, yaitu harus dipindahkan ke port yang ada di sini. 192.168.10 berapapun, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 jika kita letakkan pada segmen IP, jika pada kita letakkan pada VLAN yang sama di sini, port VLAN yang sama, maka dia bisa saling terhubung. Kita akan buka Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah saya buat PC 0, PC 1, IP-nya 192.168.10.1, kemudian 192.168.10.2. Dia adalah VLAN 10 untuk HRD. Di sini VLAN 10 untuk HRD. IP-nya ini. Saya hubungkan ke fase Ethernet 01, fase Ethernet 02. Di sini portnya terhubung ke fase Ethernet 01. Nah, ini fase Ethernet 01 dan fase Ethernet 02. Kemudian di sini saya buat lagi 192.168. Harusnya 20 di sini, sorry, saya ubah dulu. Oke, sudah. Nah, di sini adalah 192.168.21, 192.168.22. Ini VLAN 20 punyanya marketing. Saya colok di sini di port fase Ethernet 03 dan fase Ethernet 04. Sebelum dikonfigur, saya ubah nih. Dia kan dicolok di fase Ethernet 03. Saya ubah, misal saya ganti, saya kasih IP 10. Saya ganti IP 10.3. Misal saya ganti IP 10.3. Oke. Saya ping ke sini ke 10.1 dan 10.2 pasti masih bisa terhubung. Bisa. Oke, masih bisa terhubung.
kita ping ke IP yang sebelahnya 2. Oke, masih bisa terhubung. Nanti setelah fast Ethernet 3 dan fast Ethernet 4 ini kita konfigur sebagai VLAN 20 atau marketing, sehingga ini sudah tidak bisa lagi IP yang 192.168.10.3 ini tidak bisa lagi terhubung ke sini. Hanya bisa digunakan untuk VLAN 20. Sekarang kita masuk ke cara konfigur untuk membuat VLAN di switch. Pertama, kita buka dulu, kita klik switchnya, kemudian kita pilih CLI. Nah, karena ini kita pakai simulator, maka kita bisa langsung ke CLI. Kalau untuk aslinya kita harus menggunakan konsol terlebih dahulu. Kita bisa lihat ke pertemuan pertama bagaimana cara kita koneksi ke switch melalui konsol. Itu ada di pertemuan kemarin, di pertemuan praktikum kedua. Teman-teman bisa lihat videonya, kemudian lihat bagaimana cara dia dihubungkan melalui konsol. Karena ini kita simulator, jadi kita bisa langsung ke CLI di sini. Langsung aja kita CLI. Oke, ingat ini adalah user mode. Kita harus masuk ke privilege mode dulu. Kita ketik apa kemarin di pertemuan 2, enable. Oke, kita sudah masuk ke privilege mode. Kemudian kalau kita mau melakukan konfigurasi, kita harus masuk dulu ke global configuration. Misalnya, configure terminal, atau bisa kita singkat dengan config T. Oke, sekarang kita akan masuk ke VLAN. Karena kita akan konfigur VLAN, kita akan masuk ke VLAN. Karena ini di VLAN 10, maka kita buat VLAN 10. Oke, kita sudah masuk ke VLAN 10. Kemudian kita kasih nama VLAN-nya. VLAN 10 itu apa? HRD. Misal name HRD. Oke. Kemudian coba kita exit. Kita buat lagi VLAN 20. Nah, di sini sebentar saya geser. Di sini kan ada VLAN 20. Maka kita buat lagi VLAN 20. Nah, kita sudah masuk ke VLAN. Kemudian kita kasih nama. Name marketing. VLAN-nya VLAN 20 adalah VLAN marketing. Oke, kalau sudah kita cek. Kita cek VLAN BR. Oke, kita cek. Di sini sudah ada. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 HRD, VLAN 20 marketing. Statusnya aktif. Oke, lanjut kita konfigur. Kita masuk lagi ke global configuration, config T. Kemudian kita mau konfigur interface yang 01 di sini. 01 dan 02 kita harus konfigur sebagai VLAN 10. Jadi misal interface fast Ethernet 01. Oke, kita sudah ada di interface fast Ethernet 01. Oke, setelah interface fast Ethernet 01, kita ketik ini switch port mode access. Jangan lupa switch port mode access. Kemudian kita ketik switch port access VLAN 10. Kita ketik ini. Jadi komennya pertama kita masuk ke interface-nya, interface pasal 01. Terus kemudian kita ketik switch port mode access, switch port access VLAN 10. Nah, perintah ini kita akan jalankan juga di interface fast Ethernet 02. Kita masuk dulu ke interface fast Ethernet 02.
Oke. Kedua port ini sudah kita konfigur sebagai VLAN 10. Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 02 sudah kita konfigur sebagai VLAN 10. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk ini. Fast Ethernet 03 dan 04 dikonfigur sebagai VLAN 20. Oke, jadi untuk Fast Ethernet 3 dan 4 ini interface Fast Ethernet 03, port 3 dan port 4 sudah kita konfigur untuk VLAN 20. Untuk VLAN 20. Oke, sekarang kita tes. Oh, kita save dulu ya. Oke, kita sudah save konfigurasinya. Sekarang kita tes. Ini kita ping ke 1 misal. Bisa kan? Nah, ini kan tadi IP-nya kita ganti jadi 10.3. Kita ping ke 10.3. Nah, nggak bisa kan? RTO. Oke, sekarang gini. Sekarang dari sini aja deh. Kita lihat IP config. Oke. PC2 ini, PC2 IP-nya 192.168.10.3. Kita ping nih ke 10.1 sama 10.2. Kan di atas ini. Nah, kita ping ke 10.1 bisa replay. Kita ping ke 10.2 bisa replay. Sekarang kita ulangin lagi, bisa nggak dia replay? Ping 10.1. Nggak mau. Sekarang ping 10.2. Nggak mau juga. Kenapa nggak mau? Karena Fast Ethernet port untuk Fast Ethernet 3 dan 4, port 3 dan 4 pada switch ini sudah dikonfigur untuk VLAN 20. Jadi hanya bisa digunakan untuk IP 192.168.20 sekian sampai 20 sekian. Tergantung port yang dikonfigur berapa port tadi. Sama, ini juga hanya berlaku untuk IP 192.168.10.1 sampai 10 sekian tergantung port yang dikonfigur tadi. Jadi port 3 dan port 4 sudah tidak bisa digunakan lagi untuk IP yang lain, hanya bisa digunakan untuk VLAN 20 IP-nya ini 192.21, 22 sampai 20 berapa tergantung port yang dikonfigur. Sekarang ini kita kembalikan. Oke.
IP-nya kita kembalikan jadi 21. Kita kembalikan ke awal ya, sesuai ini 21. Kita kembalikan ke awal 21. Oke. IP-nya 21. Sekarang kita ping ke sebelahnya 22. Berhasil karena port 4 22 masih di VLAN yang sama, VLAN 20 untuk marketing. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nanti saya kirim juga di WA group untuk dokumennya. Untuk modulnya saya kirim ke WA group untuk dipraktekkan. Karena modul yang saya kasih nanti berbeda dengan yang ini. Nanti untuk praktek yang modul saya kasih untuk praktek, nanti kita simulasinya pakai dua switch. Kalau ini satu switch, teman-teman bisa pelajari video ini, praktekkan untuk satu switch. Kemudian modul yang saya kasih itu prakteknya adalah untuk 2 switch. Jadi nanti ada terang di situ antar switch 1 dan switch 2 diterang. Nah, seperti itu supaya kita pemahamannya lebih luas lagi tentang VLAN. Kemudian untuk dokumen-dokumen apa itu VLAN, teman-teman bisa lihat di modul referensi buku yang saya kasih kemarin. Silahkan di-download dan dibaca. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Silahkan teman-teman praktekkan untuk VLAN yang saya kasih nanti, di modul yang saya kasih tolong dipraktekkan. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan bisa tanyakan di WA Group. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.